Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok pertama, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Critical Book Report. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas bab pertama. Latar belakang. Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif dan mengembangkan potensi untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang kedua ada rasionalisasi pentingnya Critical Book Report. Seringkali kita bingung memilih buku referensi untuk kita baca dan pahami. Terkadang kita memilih satu buku, namun kurang memuaskan hati kita. Misalnya dari segi analisa bahasa, pembahasan mengenai Pancasila. Oleh karena itu, saya membuat Critical Book Report ini untuk mempermudah pembaca dalam memilih buku referensi, terkhususnya pada pokok bahasan tentang pendidikan Pancasila. Yang ketiga ada tujuan penulisan Critical Book Report. Yang pertama, melatih diri dalam menyusun sebuah makalah. Yang kedua, melatih diri untuk bekerja keras. Yang ketiga, memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Yang keempat ada manfaat Critical Book Report. Menambah lebih banyak pengetahuan tentang Pancasila, menambah minat dalam hal membaca buku, membangun pola pikir kritis mahasiswa. Identitas CBR. Judul buku Pendidikan Pancasila, penulis Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. ISBN 978 602 6470010. Penerbit Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tahun terbit Jakarta 2016. Jumlah halaman 245. Adapun isi dalam tiap bab dalam buku ini adalah bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Bab 2, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bab 3, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bab 4, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Bab 5, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Bab 6, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Bab kedua yaitu ringkasan isi buku. Bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Bab 2, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bab 3, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bab 4, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Bab 5, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Bab 6, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Baiklah, kita masuk ke bab 3 yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama yaitu kelebihan buku. Keterkaitan antara bab pada buku cukup kohesi dan koherensi. Buku ini juga masih dapat digunakan atau masih dapat dikatakan mutakhir karena tahun terbit buku yang diterbitkan tahun ini. Kemudian untuk setiap materi dalam bab dijelaskan secara mendetail dan penjelasannya hanya mencakup materi yang terdapat dalam subbab, sehingga para pembaca tidak perlu mencari arti dari penjelasan materi karena dalam bukunya sudah lengkap dipaparkan. Di dalam buku ini juga lebih mengacu kepada pemikiran para pembaca, bagaimana para pembaca membaca situasi yang terjadi dan bagaimana cara pembaca mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian pemaparan materi dalam buku ini memuat referensi yang banyak sehingga dapat meyakinkan pembaca kalau buku ini sudah merupakan revisi dari buku-buku yang disebutkan. Kemudian buku ini juga disertakan gambar sehingga para pembaca tidak monoton dalam membaca materi tersebut. Yang kedua yaitu kekurangan buku. Di dalam buku tidak dipaparkan rangkuman secara lengkap dari bab yang sudah dibahas, sehingga pembaca tidak dapat mengingat kembali materi yang sudah dibaca, dan tentu pembaca akan kurang mengerti mengenai materinya. Yang kedua yaitu dalam buku terdapat kesalahan peletakan tanda baca dan juga memakai bahasa yang diulang-ulang, yang seharusnya tidak perlu penambahan kata lagi dalam kalimat tersebut. Kemudian di dalam buku ini, penyampaian materi terlalu panjang dan tidak pada inti pembahasan langsung. Atau
bahasa yang digunakan terlalu bertele-tele. Kemudian, buku ini juga memuat istilah-istilah yang sulit dimengerti namun tidak dijelaskan artinya. Contoh Common Denominator Values. Bab 4 penutup kesimpulan. Pada buku ini memuat materi yang cukup jelas dan dapat menjadi referensi untuk para mahasiswa dan juga pembaca kalangan umum. Materi yang dipaparkan juga dapat menambah pengetahuan untuk para pembaca karena bahasa yang digunakan sangat mudah dimengerti dan kita dapat mengetahui hal-hal yang kemungkinan terjadi dalam dunia keseharian kita sehingga kita diajak untuk memahami masalah-masalah yang mungkin terjadi. Dan dalam buku panduan ini memiliki kelebihan buku secara umum membahas tentang pentingnya pendidikan Pancasila yang disusun pada setiap bab secara baik dan teratur atau sistematis. Nah, terakhir saran untuk lebih memperjelas pemahaman, disarankan agar pembaca juga mencari referensi yang lain agar pemahaman pembaca mengenai Pancasila serta masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam dunia pendidikan atau seputar masyarakat bisa menanggulanginya. Dan buku ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi, apa yang menjadi keunggulan ini maka hendaknya ditingkatkan lagi agar kualitas buku ini semakin meningkat dan para pembaca semakin semangat untuk membaca beberapa tahun ke depannya.